Desember. Jangan lupa tanggal 9 Desember datang ke TPS untuk menentukan pilihan bantol berkualitas. Berkualitas unggul. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan channel Polisi Desa. Saya Adi Budianto, Baginda Mimas Desa Serigading. Obrolan ringan membahas seputar kisah-kisah inspiratif dari dunia maya maupun dunia nyata. Ya, pada kali ini kita akan berbincang-bincang dengan atau obrolan ringan dengan narasumber kita, Ibu Sri Windiasih. Dia juga pemilik kolam renang Yudhistira, sekaligus yang bekerja di kecamatan. Ya, selamat siang Ibu Sri Windiasih, atau akrabnya dipanggil Mbak Win ya. Siap. Ini mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang kolam renang. Kolam renang ini pada awalnya dibuat atas apa ya? Atas inspirasi apa? Yeah, jadi awalnya kolam renang ini dibuat karena anak saya itu suka renang. Nah, kebetulan kalau renang itu kalau belum sehari, belum mau pulang. Belum mau renang. Nah, padahal si emak ini kan keburu kegiatannya macam-macam. Jadi kita punya lahan, alhamdulillah Pak Bambang ini kok kepingin. Nah, kepingin awalnya sebelum di keramik cuman luasan di gedok, terus di semen biasa. Di plaster semen di biasa plaster itu ya. Terus anaknya protes. Loh, Pak, nak ming koyo ngene iki dinggo gawe ngingu lele wae gitu. Kurang bagus. Iya, dan akhirnya pokoknya kita prihatin. Nah, prihatin akhirnya disenggake untuk diperbagus sekalian. Nah, terus saya masih berpikir ulang, kalau cuma yang besar, sedangkan nanti misal kalau kesini satu keluarga, dia punya anak kecil, pasti anak yang kecil akan nangis. Nah, kemudian menginspirasi saya untuk buat kolam yang kecil. Nah, akhirnya waktu 1 bulan. Jadi awal puasa, Bismillah. Nah, kita beli material. Kemudian dikerjakan. Pas akhir puasa jadi. Alhamdulillah. Jadi Lebaran kita masih berpikir positif, besok banyak pendatang, karena kalau di dusun ya, di dusun itu kan banyak orang-orang yang bekerja di ibu kota, seperti di Jakarta, tetangga-tetangga sini kan banyak yang bekerja di sana. Nah, harapan kami kan pasti kondor itu bawa uang. Dan mereka butuh hiburan. Nah, kita siapkan. Salah satunya berenang di kolam renang. Oh iya, bagus sekali. Alhamdulillah, kita launching hari kedua Lebaran tahun 2019. Kita buka. Jadi awal launchingnya bulan apa? Bulan Juli. Iya. Untuk itu grand openingnya atau soft openingnya ada acara? Wah, kalau acara ya nggak ada acara karena Lebaran toh. Lebaran. Terus aja, terus kita buka, berlanjut, alhamdulillah sampai sekarang. Walaupun ini corona. Jadi karena corona ini untuk pengunjungnya atau yang dari anak-anak sendiri berkurang ya? Atau masih? Kalau gitu? Berkurang sebetulnya awalnya itu kita pagi itu digunakan untuk ekstra sekolahan. Alhamdulillah rame sampai saya aturi guru olahraga itu, kita aturi janjian dulu. Saya takutnya nanti kalau ada dampyuk, ada 2 sekolahan yang tiba-tiba kesini kan kita kasihan. Nah, itu kita bikin jadwal. Jadi yang hari ini SD mana, hari ini SD mana. Oh, kira-kira jadwal ada jam lesnya nggak? Mungkin kalau ada les sekarang ada. Sekarang ada. Jadi kita buka les renang hari Kamis sama hari Sabtu.
jam 2. Jam 2. Ya, monggo silahkan. Ya, kalau yang mau berkunjung nanti ke kolam renang Yudhistira. Jangan lupa Senin dan Selasa libur buat bersihin dulu. Kemudian kolamnya ini kedalamannya berapa meter? Kalau sisi utara ini 1 meter, sisi selatan itu 120 cm. Jadi untuk anak-anak yang tingginya 150, 140 masih aman ya? Masih aman. Untuk kelas SMP udah. Ya mungkin kalau untuk latihan mungkin kurang kurang bagi mereka kurang dalam, tapi karena kita hanya luasan lahannya juga sekian. Iya. Untuk ideal yang panjang 25 meter. Besok kalau punya uang kita bikin lagi yang sisi selatan ke sebelah timur. Nanti untuk direnovasi atau di-upgrade lain kali. Nunggu pinjaman dari BRI. Iya, lebih cair. Iya. Terus untuk apa namanya jam bukanya dari pagi jam berapa? Jam pagi kita fleksibel selama pengunjung itu sudah hadir dan berkenan, karena kita juga pagi masih kita proses bersih deh. Tapi pengunjung sudah mau berenang ya monggo kita silahkan. Kita tidak batasi waktunya. Kalau tutupnya nanti? Kalau tutupnya kalau ada anak muda yang habis maghrib renang, kita batasi jam 9. Jam 9 malam. Ya, jam 9 malam kita. Terus untuk dari segi keamanannya nanti disiapkan, mungkin ada pelampung, ada ban, mungkin ada pengawasnya juga? Ya, ada ibu. Ada ibu juga ya? Juga ada mengawasi kesehariannya. Juga ada tim pengawasnya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kemudian dari kolam renang itu sendiri untuk perawatannya, maintainnya itu seminggu berapa kali? 2 kali. Jadi Senin Selasa kita libur, kita kuras. Malam Rabu kita isi. Jadi Rabu itu fresh. Ya, Rabu, Kamis, Jumat sore setelah pengunjung pulang langsung kita buka, malam kita kuras. Terus malam itu juga kita isi. Jadi Sabtu pagi airnya sudah jernih lagi. Buat les itu sudah fresh. Sudah fresh. Ya. Iya. Terus untuk fasilitas yang ada di kolam renang apa aja selain kantin? Ada kamar mandi, ada musola, ada gazebo, ada teras buat nunggu, ada wifi ada, ada kalkun. Mungkin anak-anak yang kecil karena suntuk ya, nanti bisa lihat hewan, ada hewan di situ. Saya pengen memberi makan gitu. Nah, iya. Ya memang lucu-lucu kalkunnya. Kemudian untuk kalau dari Mbak Indiasi kan bekerja di kecamatan itu sebagai apa namanya, UPK ya? Saya sebagai UPK. Terus singkatannya apa? Unit Pengelola Kegiatan. Terus untuk jenis-jenis kegiatannya? Jenis kegiatannya sekarang adalah simpan pinjam khusus perempuan. Jadi harus khusus perempuan. Jadi kalau semisal Pak Babin mau pinjam, bisa. Pak Babin pakai rok dulu. Oh, iya. Kalau Bu Babin kan ada Bu Babin. Iya, nanti atas namanya Ibu Babin, tapi harus kelompok. Oh iya, kelompoknya minimal berapa orang? Minimal 5 orang. 5 orang. Itu nanti dia harus jadi kayak usaha badan usaha gitu, rumah tangga. Yang pasti kelompok itu punya usaha. Kelompok punya usaha. Punya usaha. Domisili di Kecamatan Sanden karena program ini di masing-masing kecamatan ada. Jadi nanti saya nggak dibebani kecamatan yang lain kalau nasabah kita berasal dari luar Kecamatan Sanden. Kecamatan Sanden. Kemudian untuk namanya yang pinjam itu dikatakan nasabah atau apa? Nasabah. Untuk nasabah di Sanden sudah ada berapa kelompok atau berapa? Kelompoknya jumlahnya? ada 139 aktif. Aktif. Itu nanti meliputi apa namanya, bidang apa aja selain makanan kemarin di? Karena di sini kebanyakan usahanya adalah pertanian, peternakan. Nanti ke kelompok dari ibu-ibu pertanian gitu semacam. Kalau usaha kan usaha pribadi Pak, jadi tidak ada usaha yang usaha harus kelompok, itu nggak ada. Usahanya itu masing-masing anggota.
Oh, jadi untuk usaha-usaha yang ada di Sanden itu mayoritas pertanian dan peternakan. Kalau peternakannya meliputi apa Ada paling banyak? kambing sama ada apa perikanan. Perikanan. Jadi kalau ibu-ibu juga main perikanan juga sama Ya sama. kambing. Kira cuman kelompok bapak-bapak juga. Nah, bapak-bapak juga tanpa peran si ibu juga nggak bisa jalan. Iya, nggak ada yang masak juga. Wong sing ngarit ya kadang ibu. Iya, kalau bapaknya lagi sibuk di sawah, yang ngaret itu. Jadi gantian. Iya, iya. Kemudian untuk minimal yang dipinjam untuk satu kelompok itu berapa? Kalau pengajuan baru per nasabah 1 juta. Nasabah 1 juta. Baru, tapi sekarang yang sudah jalan di Sanden per nasabah 10 juta. Per orang. Per orang. Kemudian untuk syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya cukup fotokopi, peminjam, penanggung. Penanggung itu belum tentu suaminya. Kalau dia tidak punya suami, bisa bapaknya, bisa adiknya, bisa kakaknya, bisa anaknya. Kalau tidak punya siapa-siapa, bisa Pak Duko sebagai penanggungnya. Kira-kira kalau Pak Duko mau nggak ya nanggung? Udah ada yang pernah? Ya ada. Nggih. Sudah ada yang pernah kayak gitu. Nggih. Karena dia tidak punya siapa-siapa, tetapi dia punya ibaratnya ada agunan yang bisa dijaminkan. Tetapi kan karena kita tidak menarik agunan, jadi Pak Duko sebagai penjamin. Untuk jaminannya gimana? Kita tidak ada jaminan. Jaminan kita adalah kepercayaan. Kalau misalnya ada yang meminjam kemudian tidak mengangsur, nanti gimana itu? Tanggung renteng, Pak. Tanggung renteng ya. Nah, satu kelompok, satu orang tidak mengangsur menjadi tanggung jawab teman yang lainnya. Jadi nanti saling membantu untuk mengangsur. Naiknya tanggung rentengnya ke desa. Satu kelompok bermasalah akan memhambat pencairan kelompok yang lainnya di desa itu. Abot toh. Nah, jadi misalnya kalau di Sanden kan ada 4 desa, ada dari Mati Gading, Gading Sari, Gading Harjo, Sri Gading. Itu ada salah satu misalnya yang Gading lah. Gading itu tidak bisa mengangsur, kemudian yang Gading itu nanti susah untuk mengangsur ke depannya. Iya, jadi mereka bertanggung renteng untuk melunasi dulu, paling tidak ikut ngaruh. Nah, nanti kalau kita ngaruh kayaknya itu bareng-bareng kan ada perasaan tidak enak, ada perasaan gimana ya, berarti dia harus bertanggung jawab atas kekurangannya, kewajibannya. Oh iya. Juga bagus untuk pada saat ini kan pandemi COVID-19. Untuk usaha-usaha kan banyak yang gimana ya, yang pasang surut. Kemungkinan banyak yang surut, itu untuk antisipasinya gimana dari? Jadi kemarin itu sempat ada permintaan dari kelompok untuk penundaan mengangsur. Jadi penundaannya seperti ini, misal bulan ini mengangsurnya hanya separuh. Bulan besok mengangsurnya separuh. Kita tidak masalah karena itu nanti berpengaruh kepada pencairan berikutnya. Jadi yang mestinya bulan Desember itu bisa pencairan, karena angsurannya hanya separuh, mungkin Juli nanti baru pencairan lagi. Juli baru pencairan lagi. Jadi kan resikonya ditanggung kelompok sendiri. Nah, nggak apa-apa sih, cuman niku wow, resikonya ditanggung kelompok sendiri. Jadi kalau kelompok misalnya mau ngersake cair Agustus, berarti angsurannya harus bagus. Oh iya bagus. Gitu. Dan untuk personil di UPK atau anggota-anggota di UPK itu ada berapa orang? Kita ada 3 orang. Ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris. Jadi 3 orang itu wilayah Sanden semua. Iya, harus dong. Kita harus domisili. Jadi kalau nggak domisili nggak boleh. Nggak boleh. Nanti dimarahi sama kecamatan yang lain. Iya, jadi syaratnya untuk mendirikan UPK itu harus personel atau anggota yang berada di kecamatan berdomisili tersebut. Oh iya. Terus untuk jam bukanya di UPK itu melayani dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, kita mengikuti jam kantor Kecamatan Sanden. Jam kantor Kecamatan Sanden, kita apel setengah 8.
Kalau tutupnya kita juga fleksibel karena ada kelompok yang butuh pendampingan. Atau angsurannya minta untuk dijemput. Nah, kemudian dari sisi saya karena harus setor ke bank, kita mengikuti jam BPD. Nah, BPD tutup jam 2. Nah, jadi mau tidak mau kan saya harus setor sebelum jam 2. Tetapi jam kita 24 jam. Karena apa? Karena ada yang malam nanti kelompok ngangsur ke rumah. Oke, kita terima. Ada yang pagi-pagi sebelum ke kantor yang ke sini ngantar angsuran, kita terima. Pokoknya kita permudah. Jadi pelayanan untuk masyarakat. Iya. Jadi untuk memudahkan dalam pengangsuran itu di rumah pun membuka ya. Untuk jam pencairan itu di kantor. Ada yang di kantor, ada yang kita atur ke. Ya. Untuk misalnya kecamatan itu kan harus bawa syarat-syarat. Syaratnya apa aja untuk pengajuan? Syaratnya fotokopi KTP peminjam, fotokopi KTP penanggung, fotokopi KK, terus mengisi proposal pengajuan kelompok. Untuk surat usaha itu? Karena kita sudah hafal dengan nasabah kita, dengan masyarakat di Santen, karena kita domisilinya juga di Santen. Boten, tidak seperti bank. Jadi lebih mudah. Lebih mudah. Iya, jadi untuk namanya pembuatan permohonan peminjaman ajuan harus apa namanya kelompok. Kemudian untuk jam-jamnya itu 24 jam. 24 jam prakteknya. Terus jam-jam kantornya sampai mengikuti. Saya mengikuti bank, tapi ada teman-teman yang masih di kantor mengikuti jam kantor. Terus untuk usaha yang banyak sekarang banyak digeluti dari pinjaman UPK itu apa sekarang? Selain pertanian, perdagangan juga banyak, terutama di wilayah Patihan, Wonorejo, Wonoroto. Karena di sana ada objek wisata Gua Cemara. Nanti itu buka usaha dagang-dagang. Nah, ada dagang, ada yang pembuatan peyek water, peyek ini. Jadi nanti untuk pengajuannya mainnya kelompok ya, kelompoknya ke kecamatan. Oh iya. Kemudian untuk apa namanya dari BPD itu sendiri nanti untuk apa namanya untuk penggunaan yang meminjam itu berapa banyak itu? Kalau satu kelompok kita maksimal 100 juta. 100 juta? Iya. Kalau misal pengajuan mereka lebih dari 100 juta, nanti kita anjurkan untuk dipecah kelompoknya. Oh, dipecah? Iya. Jadi sudah banyak loh 100 juta tanpa agunan. Jaminannya juga tanpa jaminan, tanpa agunan. Iya. Kepercayaan. Betul. Kira-kira udah ada cerita belum yang susah ngangsur? Ya ada sih, ada karena dengan berbagai keadaan ya Pak. Tapi alhamdulillah kita telateni dengan kelompok yang lain, walaupun dengan susah payah, alhamdulillah iya bisa selesai kewajibannya. Iya. Terus kemudian Mbaknya kan Mbak Win juga selama pesta demokrasi ini kan ikut tahapan-tahapan di pemilu kada sebagai PPS ya Mbak ya? PPK. Oh, PPK. Nah, PPK itu panitia pemilihan kecamatan. Itu dibentuknya itu dari bulan apa Mbak itu? Sebetulnya rekrutmen awal pada bulan Maret. Tapi setelah itu ada pandemi. Ya, ada bencana non alam. Jadinya ada pro dan kontra waktu itu tentang pilkada serentak tetap dilaksanakan atau ditunda. Nah akhirnya kita dinonaktifkan sementara dan kita mulai diaktifkan kembali pada bulan Juni. Ya. Padahal itu pesta demokrasi kan sebelumnya bulan Juni apa ya? Sebenarnya September. Ya.
tapi berhubung ada COVID mundur lagi sampai 9 Desember. 9 Desember. Jangan lupa tanggal 9 Desember datang ke TPS untuk menentukan pilihan Bantul berkualitas unggul. Jangan golput loh. Dan golput. Jangan yang aneh-aneh. Ya Mbak Win, untuk selanjutnya ini mau bertanya atau pertanyaan ringan yang berkaitan dengan PPK dari Kecamatan Sanden. Itu nanti kira-kira dari PPK Kecamatan Sanden itu sudah ada berapa personil untuk menangani pemilu ini? Kalau PPK itu terdiri dari 5 orang. Di mana 2 orang kita berasal dari Sri Gading, 1 orang dari Murti Gading, 2 orang dari Gading Sari. Maksud kami sebenarnya pemerataan, tetapi karena Gading Harjo kemarin tidak ada yang daftar, nah kita 221 untuk mengampu 1 kecamatan atau 73 TPS. Kemudian untuk sosialisasi seputar pemilu kada itu sudah terlaksana Mbak ya? Sudah selesai, sudah kita laksanakan, baik itu kepada pemilih pemula, kepada ibu-ibu PKK, kepada tokoh masyarakat, juga semua elemen masyarakat. Berhubung COVID ini untuk cara mengumpulkannya dalam sosialisasi itu gimana? Ya, kita dibatasi untuk maksimal 25 orang. Ya? Jadi kita laksanakan, kalau misal 100 orang kita laksanakan selama 4 kali. Jadi itu nanti di tempatnya di bangunan rumah atau di gedung atau bisa di aula, bisa di pendopo, bisa di gedung, asalkan kita sesuai dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan 3M Mbak ya? Ya, betul. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Kemudian ada tambah lagi menjaga imun itu dengan olahraga. Betul. Syukur-syukur kalau pagi mari kita dede. Kegiatan dede pagi. Iya, di depan kecamatan kan luas. Ada berapa meter? Udah kayak 8 bola itu Mbak ya? Besar ya? Lumayan. Buat dede seluruh karyawan masih jaga jarak. Masih jaga jarak 1 meter 2 meter masih mampu. Iya. Kemudian untuk PPK itu sendiri kan mengadakan sosialisasi untuk anggota PPS itu Mbak ya? Betul. Kalau sekarang tahapannya sudah mau BIMTEK KPPS. Itu singkatannya apa Mbak? Bimbingan teknis kepada penyelenggara pilkada di tingkat paling bawah atau TPS. Itu nanti pelaksananya di tempatnya di kelurahan masing-masing? Iya, di kelurahan masing-masing sudah kita jadwalkan karena satu kelas maksimal 50 orang. 50 orang. Untuk Sri Gading itu sendiri ada berapa? Ada 22 TPS. 22 TPS. Iya, tapi BIMTEK-nya nanti kita hanya 3 orang per TPS. Jadinya bisa 7 kali per TPS? Jadi nanti TPS 1 sampai 11 itu tanggal 28. 28. Iya. Kemudian nanti TPS karena kita gilir, kita kombinasi dengan desa yang lain karena kita personel PPK-nya terbatas hanya 5 orang dan masing-masing BIMTEK itu harus ada 2 orang PPK. Jadi nanti Sri Gading bareng sama Gading Sari di hari yang sama dengan TPS 1 sampai 11. Dengan jam yang sama? Dengan jam yang sama, jam malam semua karena PPK kebanyakan juga bekerja, punya pekerjaan sendiri, di ada Bu Ketua itu sebagai guru, Pak Kasiran sebagai guru, saya kemudian ada Bu Terina juga sebagai staf desa. Untuk pelaksananya di masing-masing desa itu juga kemarin di tes rapid ya? Betul. Tes rapid itu dari tanggal berapa Mbak? Tanggal 9 sampai 19, 10 hari. Sampai 9, 10 hari. Ya. Itu jadi nanti dijadwalkan tiap kelurahan? Iya, kemarin itu Sri Gading tanggal 9, 10, 11. Kemudian 12, 13, 14 itu Desa Gading Sari. Murti Gading itu 9, 10, 11, 12, 13, 14.
16, 17, 18 itu Murti Gading, 19 Gadingarjo. 19 Gadingarjo. Dengan 730 orang. 730. Komplit dengan KPPS, Linmas, PPK, PPS, Sekretariat PPK, Sekretariat PPS, komplit. Komplit. Jumlah 730 orang. 730 orang. Jadi petugas di masing-masing itu kira-kira ada berapa Mbak untuk kalau TPS? TPS, satu TPS 7 orang ditambah 2 Linmas jadi 9. 9. Untuk pelaksana tanggal 9 Desember. di Harinya Rabu. Harinya Rabu jam 7 mulai sampai jam 1. Sampai jam 1 dengan mematuhi protokol kesehatan. Betul. Terus untuk jam-jamnya dibagi? Jam dibagi. Nggih, karena kita di era pandemi kita menghindari untuk kerumunan. Jadinya di shift jam nanti ada di C pemberitahuan. Ya sudah, misal Pak Afif nanti jam 7 sampai jam 8, iya. Nanti saya jam 8 sampai jam 9. Sudah ada. Iya. Itu sudah ada jadwalnya masing-masing. Betul. Untuk meminimalisir ya, dan untuk kerumunan. Jadi biar tidak terlalu berkerumun. Nah, menunggunya juga ada tempatnya karena terbatas. Ada tempatnya, jadi ada antrian gitunya juga. Iya. Kemudian untuk pencelupan tinta katanya disemprot itu apa gimana? Oh, tidak ditetes. Nah, ya. Nah, kalau dicelup nanti enggak nyenggol-nyenggol. Nah, jadi ditetes. Nanti ada KPPS 7 yang bertugas untuk menetes. Oh. Menetesnya sebaiknya di kuku. Di kuku. Ya. Karena apa? Kalau di depan ini biasanya nanti kalau nggak dilap juga dilelet-lelet ke meja. Nah, kemudian setelah itu keluar nanti kan kita cuci tangan. Nah, takutnya hilang, nanti dia mempunyai kesempatan untuk nyoblos lagi. Tapi kalau di kuku, ini angel dilangi. Iya. Nah, jadi misalnya kalau ada yang bingung, wah, saya pengen nyoblos ini, kemudian kurang marem, pengen nyoblos lagi. Kan karena berhubung ada 2, ya. Jadi pengen nyoblos lagi. Jadi habis nyoblos ini. Terus nanti kan iya dari sana kan gugur. Iya. Mungkin kalau pakai nama orang lain, pakai undangan orang lain gimana itu? Oh, nggak bisa. Nanti kan sudah ada di DPT, atau di daftar pemilih pindahan. Jadi nanti dari fungsi dari untuk yang menjaga itu nanti harus apal orangnya. Harus dong. Ada 3 daftar pemilih. Ya. 1 daftar pemilih tetap sudah ada di DPT, di mana sudah ditempel di masing-masing pedukuhan. Ya. 2 ada daftar pemilih pindahan. Atau DPPH. Di mana DPPH ini bisa diurus maksimal 3 hari sebelum hari coblosan. Jadi tanggal 6 Desember harapannya kalau pindahan ini dibuat oleh PPS asal. Misal jenengan DPT-nya di Kurahan. Karena hari H jenengan ini kalau bukan polisi nggih, jenengan bertugas sebagai KPPS di dusun Trisigan misalnya. Berarti jenengan sekarang lapor ke PPS untuk mengurus surat pindah memilih. Nanti dibuatkan A5 atau surat pindah memilih, di mana nanti setelah dilaporkan, direkap sama PPS, dilaporkan ke KPU. Nanti ada di daftar pemilih pindahan. Namanya Afif, besok nyoblosnya di Trisigan. Jadi minimal maksimal 3 hari. 3 hari sebelum hari H. Jadi tanggal 6 itu sudah masuk. Oh, kalau dulu pernah ada kejadian dalam tahun yang lalu dalam pesta demokrasi itu karena ada yang datanya itu nggak akurat, jadi orang sana nyoblos daerah sini itu mah bikin gugur 1 TPS itu. Nah, karena dulu kan itu pilpres, jadinya kalau pilpres itu kan tahapan lingkupnya sudah nasional ya, maksudnya dia KTP Jakarta misal mau nyoblos di sini masih mempunyai surat suara untuk itu. Yang beda hanya kan nanti di DPRD kabupaten, provinsi atau ini. Kalau ini kan pilkada, lingkupnya kan hanya Bantul. Jadi dia ada tadi kan saya aturkan nggih, ada di DPT, di pemilih pindahan
atau pemilih baru. Baru itu kalau dia tidak terdaftar di DPT, DPPH atau pindahan, tapi dia domisili, dia bisa menunjukkan dengan KTP. Nah, ini bisanya hanya di satu desa. Satu desa. Misal saya tidak terdaftar di mana-mana, kemudian saya daftar di sini, KTP saya di Nggokerten misal gitu, karena di Nggokerten itu diperhitungkan surat suaranya tidak memenuhi. Saya bisa memilih di Wirasutan. Lingkupnya satu desa. Satu desa. Ya. Kalau misalnya Murti Gading ke Sri Gading nggak bisa? Oh, nggak bisa, lingkupnya satu desa. Oh, jadi misalnya ada kendala-kendala di surat suara, itu bisa pindah? Bisa berkoordinasi dengan TPS yang lainnya di dalam satu wilayah desa. Jadi mungkin untuk koordinasi dengan cepat itu nanti pakai via apa? Ada WA, nanti kan ada PPS yang dia bertanggung jawab atas TPS di wilayahnya. Nanti kan dalam pas coblosan itu kan semua tim dari yang di TPS itu kan sibuk. Ya. Mungkin belum sempat buka, nanti waktunya keburu habis, itu gimana itu? Ya harus disempatkan karena itu kan KPPS kan ada 7 orang. Jadi untuk mengantisipasi itu kan harus karena satu tim ya harus saling mengetahui kekurangan dan pekerjaannya. Iya. Kemudian untuk anggota-anggota yang di KPPS ini kan kayaknya baru-baru muda-muda itu banyak kan ya? Nah, betul. Karena kemarin kita sih awalnya dengan Sirekap, di mana kita harus menggunakan aplikasi. Awalnya, tetapi karena situasinya juga seperti ini, kita terburu dan akhirnya kita tetap menggunakan C manual. Sirekap digunakan hanya sebagai bukti pendukung. Iya. Kemudian untuk jam coblosnya dari jam berapa? Jam 7 sampai jam 7 mulai. Nanti di situ ketua KPPS melantik dulu anggotanya, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya. Setelah ditunggu 30 jam nanti pengawas TPS ataupun saksi tidak hadir, kegiatan bisa dimulai. Iya. Nanti untuk dibuka untuk menyoblos jam berapa? Jam 7 itu dimulai dengan pelantikan itu sudah boleh. Sudah boleh hadir karena nanti kan setelah hadir si pemilih hadir dengan menunjukkan C pemberitahuan atau undangan dengan dilampiri dengan KTP elektronik. Nanti datang, dicek termogan dulu sama Bapak Linmas, ditanya KTP dan undangannya, kemudian diaturi untuk cuci tangan. Nah, jangan lupa menggunakan masker. Bila dia tidak menggunakan masker, diaturi kondur, ambil atau dikasih karena di TPS disediakan 2 box. Nah, untuk antisipasi bagi mereka yang tidak bawa. Nah, setelah cuci tangan, mereka dianjurkan untuk menggunakan sarung tangan yang disediakan untuk pemilih. Sarung tangan karet. Plastik sarung tangannya, ya. Kemudian dia menunjukkan undangan dan KTP kepada KPPS 4 untuk dicek di DPT atau di daftar pemilih pindahan ada atau tidak. Nah, nanti kalau ada dia diatur kepada KPPS 1, kemudian ditunggu dulu sebentar biar disiapkan untuk undangannya. Untuk surat suaranya. Kalau surat suaranya sudah ditandatangani oleh ketua KPPS, baru diberikan kepada si pemilih. Kemudian untuk dibuka dulu, dipastikan dibuka dulu surat suara itu rusak atau tidak. Nah, kalau betul-betul masih harapannya surat suara itu bersih tidak ada kerusakan, baru si pemilih nanti tindak ke bilik suara untuk menentukan pilihannya. Nah, setelah itu dilipat kembali seperti semula, dimasukkan ke kotak suara. Di situ ada KPPS nomor 6. Setelah itu dibuka sarung tangannya, dibuang. Disediakan kantong sampah di situ. Kemudian ke KPPS 7 untuk ditetes tinta. Nah, baru setelah itu keluar dengan cuci tangan. Kira-kira satu pencoblos itu butuh berapa menit? 3 sampai 4 menit. Itu. Ya. Jadi cepat
Tergantung lama. nanti karena si simbah-simbah itu nanti pakai sarung tangannya suwi. lama. Gitu. Ya Nah, nanti nutup itunya juga. Oh, juga itu Mbak ya. Iya. Kemudian itu udah ada yang bantu juga untuk dalam pelaksanaan Mbak. Dalam memakai sarung tangan itu udah dapat tugasnya yang khusus. Tidak ada, karena ada. sebenarnya itu peran Linmas, karena Linmas itu di garda terdepan gitu. Terdepan. Mulai dari termogan, menanyakan KTP elektronik dan undangan, mengecek dia memakai masker atau tidak, menyarankan untuk cuci tangan dan memakai sarung, itu sudah satu pekerjaan sendiri di Linmas. Di Linmas. Ya. Jadi komplit ya. Ya. Kemudian untuk keamanan dan ketertiban dari PPK itu sendiri nanti dalam pilbub atau pilkada atau pilur itu nanti untuk mengantisipasi agar amannya gimana? Nah, kita kan selalu koordinasi dengan namanya Forkopimcam. Forkopimcam. Di situ ada Pak Camat sebagai penanggung jawab, ada Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, di mana kita kan bersinergi, gitu. Demi keamanan kita bekerja sama, minta bantuan kepada Polsek dan Koramil untuk bisa memantau kegiatan pilkada di wilayah masing-masing. Iya. Kalau dalam kenyamatan juga ada Mustika Plus. Oh iya, Itu Forkopimcam Plus. Forkopimcam Plus. Itu nanti meliputi kesehatan juga. Iya, ada puskesmas, ada kita punya dan pos AL, kita punya Pol Airut. Nah, jadi dalam masa pandemi ini kan semua pihak harus saling koordinasi ya, betul. dan kerjasama. Betul. Iya, guna terciptanya pemilu yang bersih, sehat dengan zero sengketa. Dengan zero sengketa. Karena sengketa udah di mana-mana, kalau tidak bisa mengendalikannya atau itu ya sudah terlalu. Kita juga bersinergi dengan pengawas TPS. Maksudnya pengawas TPS itu ada Panwas, ada PPD, ada pengawas TPS. Harapannya juga kita meminimalisir untuk terjadinya suatu kesalahan. Jadi kalau bisa diselesaikan dengan baik, kenapa harus diangkat? Betul, nanti tidak repot semua. Kalau sampai PSU kan semuanya repot. Iya, sampai PSU bisa. Nah, bisa repot, mungkin paling itu dihitung ulang gimana? Bisa, ya? Bukan dihitung ulang, tapi kita pemungutan suara ulang nih. Suara ulang. Iya. Untuk semua di masing-masing TPS yang tidak hanya yang terjadi, hanya yang terjadi sengketa. Makanya kita laksanakan rekrutmen KPPS dengan usia 20 sampai 50 tahun. Harapannya mereka akan lebih jeli, lebih teliti dengan semangat baru. Nah, jadi bisa lebih cepat sigap dan tanggap. Betul. Juga stamina yang terjaga ya kalau masuk. Soalnya yang kita flashback dari yang kemarin, tapi karena kemarin itu kan prosesnya banyak, jadi banyak KPPS yang kelelahan, sakit, akhirnya sampai meninggal dunia. Nah, kita kan tidak ingin hal itu terulang lagi dalam pilkada serentak ini. Semoga diberikan kelancaran untuk pemilihan yang berikutnya. Amin. Amin. Kemudian untuk pada saat ini kan berita-berita hoax khususnya di medsos kan sering menyebar ya, apalagi itu dalam masa mau pemilihan atau pesta demokrasi. Kemudian dari kecamatan itu punya upaya-upaya untuk menanggulangi berita-berita yang miring tersebut. Ada kayak cybernya itu? Oh, kalau cyber sih enggak, tapi kita berharap, cuman monggo kita dalam menerima ataupun men-share berita-berita itu mohon dikaji ulang dulu, iya, dipastikan hal itu benar atau salah, karena
memang banyak berita-berita hoak yang itu hanya sebagai provokator dengan kepentingannya masing-masing, yang itu akan membuat masalah nanti di masyarakat. Nah, di kemudian hari. Betul. Jadi pada dasarnya untuk berita-berita hoak dalam menanggulanginya harus disaring. Betul. Kemudian dicari siapa penyebar utamanya, untuk tujuan apa, kira-kira berita itu benar atau tidak. Kemudian harus menyertakan link jika berita-berita itu benar adanya. Betul. Diantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Oh iya. Jadi memang repot juga ya untuk berita-berita hoak, apalagi di masa pandemi ini. Kemudian dari PPK juga dalam masa pandemi ini untuk menanggulangi berita hoak yang kaitannya dengan kesehatan di lingkup Kecamatan Sandeng gimana? Karena kita juga proses pilkada ini sebagai pesta rakyat Indonesia, jadi harapannya kita juga sebagai penyelenggara pemilu itu bukan sebagai penyebar virus corona. Jadi sudah dimulai dari penyelenggara pemilu, kita sebagai PPK, PPS, KPPS, sekretariat, semuanya sudah melaksanakan rapid, dan alhamdulillah untuk Sanden hasilnya semua non reaktif. Jadi jangan takut untuk datang ke TPS karena kita semua sudah menjalankan protokol kesehatan, sudah rapid, sudah pokoknya untuk kesiapan pilkada ada hazmat, ada sarung tangan, ada hand sanitizer, ada sabun, ada ember, semua peralatan logistik sudah disiapkan oleh KPU. Betul. Komisi Pemilihan Umum. Jadi bagus juga. Di samping menjaga netralitas, kemudian juga menjaga kesehatan. Betul, jangan sampai kegiatan pilkada ini sebagai penyebar virus tersebut. Iya. Sementara itu dulu, Mbak Win. Kemudian untuk cerita-cerita selanjutnya atau obrolan-obrolan ringannya bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya. Pemirsa channel Polisi Desa, saya Babin Katimas, saya Sri Hindiase, mohon undur diri dari channel Polisi Desa. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komennya untuk membuat channel ini lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. We don't need them. So can we just slow